Baik, halo semuanya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, serta Bapak dosen pengampu mata kuliah Komputer dan Masyarakat, Bapak Hendra Jatnika. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenung sejenak. Coba bayangkan, di era sekarang ini, hampir seluruh aktivitas kita mulai dari kuliah online, mengisi absen, mengumpulkan tugas, belanja di e-commerce, hingga mengecek saldo di e-wallet. Semuanya bergantung pada internet dan perangkat kita. Tapi, pernahkah terlintas di pikiran kalian, bagaimana rasanya kalau dalam hitungan detik, seluruh akun digital kita tiba-tiba lenyap, diretas, atau diambil alih orang lain gara-gara kita tidak sengaja mengklik sebuah tautan yang tampak sepele. Nah, coba renungkan. Pernah nggak? Nah, hal tersebut bukan lagi cerita dalam film fiksi, melainkan ancaman nyata yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Apalagi kita mahasiswa yang mempunyai banyak grup-grup kegiatan di kampus, pasti ada sekali dua kali yang tiba-tiba mengirim link atau file yang mencurigakan atau tanpa konteks. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ikhwan Fauzi dengan NIM 2023-31227 dari program S1 Teknik Informatika Fakultas Telematika Energi Institut Teknologi PLN. Untuk memaparkan hasil laporan mini penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Kejahatan Cyber Terhadap Kesadaran Keamanan Digital Mahasiswa, terkhususnya lagi mahasiswa di Institut Teknologi PLN. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara soal keamanan cyber atau cyber security, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan sistem jaringan komputer yang rumit atau kompleks. Nah, peretas profesional berjubah hitam di film-film yang mungkin teman-teman pernah lihat, atau enkripsi data tingkat tinggi, padahal ancaman terbesar yang kita hadapi di lingkungan kampus justru lebih dekat dan sederhana, tidak sekompleks yang teman-teman lihat di film-film. Seperti eh, human error atau kelalaian manusia. Gak usah jauh-jauh, gak usah kita mikir hacker atau peretas. Dari diri kita sendiri aja, human error. Dalam dunia literasi digital, manusia seringkali disebut sebagai mata rantai terlemah dalam sistem pertahanan digital. Mengapa demikian? Karena penjahat cyber masa kini tidak lagi repot-repot menjebol server kampus secara langsung, melainkan menggunakan teknik psikologis yang disebut social engineering atau rekayasa sosial. Nah, teman-teman pasti baru tahu kan? Nah, mereka ini memanfaatkan rasa penasaran kita, kepanikan kita, atau iming-iming hadiah melalui teknik phishing seperti mengirimkan link palsu, mengirimkan link palsu hadiah undian, link login portal akademik tiruan, atau pesan penipuan berkedok verifikasi data. Nah, sebagai mahasiswa teknik, teknik nih, kita anak teknik ya kan. Kita tentu menyadari bahwa teknologi canggih apapun tidak akan mampu melindungi kita sepenuhnya jika dari dalam diri kita sendiri masih mengabaikan prinsip-prinsip dasar keamanan akun. Nah, untuk membuktikan sejauh mana kerentanan ini terjadi di kampus kita sendiri, kampus kita tercinta, saya telah melakukan pengumpulan data melalui survei kuesioner pada rekan-rekan mahasiswa Institut Teknologi PLN. Nah, sebanyak 44% mahasiswa mengaku pernah mengalami insiden keamanan cyber secara langsung. Mulai dari percobaan peretasan akun medsos, jebakan phishing, hingga infeksi malware pada perangkat mereka, apalagi di laptop teman-teman. Karena kita pasti anak teknik sering 24 jam per 7 menggunakan laptop. Nah, pertama, eh, terkait tingkat kebutuhan edukasi. Sebanyak 51,9% responden menyatakan bahwa mereka sangat butuh untuk mendapatkan edukasi lanjutan mengenai keamanan cyber di kampus. Sementara sisanya berada di kategori cukup butuh. Namun, ada satu hal menarik dari analisis kesenjangan atau gap analisis yang saya lakukan. Meskipun tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam mengenali phishing tergolong cukup tinggi, karena kan kita kuliah, pasti kita sadar juga dong. Emang terkadang ada human error. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang beresiko seperti menggunakan jaringan WiFi publik di kafe tanpa mengamankan atau menggunakan VPN
Malas memperbarui kata sandi masih sering dilakukan demi faktor kepraktisan sehari-hari. Pasti teman-teman masih meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Apalagi kita anak kos, anak perantauan pasti sering kali menggunakan wifi publik untuk nugas. Nah, di sisi lain ada kabar baiknya juga. Sebagian besar mahasiswa ternyata sudah mulai sadar untuk mengaktifkan lapisan pengaman tambahan seperti autentikasi dua faktor, dua langkah atau 2FA, terutama pada akun-akun krusial seperti perbankan dan email kampus. Oke, lantas apa langkah taktis yang bisa kita ambil agar tidak menjadi korban berikutnya? Melalui sosialisasi ini, saya membagikan 3 pilar pertahanan diri yang wajib kita terapkan. Yang pertama, disiplin. Disiplin mengaktifkan two-factor authentication. Jangan pernah hanya mengandalkan kata sandi aja. Selalu aktifkan verifikasi ganda melalui SMS, aplikasi autentikator, atau kunci keamanan fisik pada akun penting kalian. Yang kedua, manajemen kata sandi yang bijak. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk seluruh akun. Manfaatkan aplikasi pengelola kata sandi atau password manager atau buat kombinasi yang aman tanpa harus dicatat di sembarang tempat. Yang ketiga, waspada tautan dan jaringan publik. Biasakan untuk selalu memeriksa URL atau alamat web secara teliti sebelum mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Selain itu, hindari mengakses data sensitif saat terhubung ke jaringan WiFi publik tanpa menggunakan sambungan VPN yang aman. Itu sangat beresiko banget ya teman-teman ya. Nah, sebagai kesimpulan dari pemaparan ini, ancaman kejahatan cyber memang akan terus berkembang seiring dengan laju transformasi digital yang begitu cepat. Apalagi di tahun ini dan tahun-tahun ke depan bakal banyak sekali kita berurusan dengan teknologi, terutama AI. Nah, namun benteng pertahanan terkuat bukanlah terletak pada kecanggihan seperti perangkat lunak semata, melainkan pada kedisiplinan dan kesadaran kita sebagai pengguna akhir, sebagai pengguna teknologi. Nah, mari kita pegang teguh prinsip kampanye kita hari ini, yaitu keamanan cyber dimulai dari kesadaran diri sendiri. Mari bersama-sama kita jaga privasi dan integritas identitas digital kita, karena data itu sangat mahal, teman-teman. Data kita sendiri itu sangat mahal. Di luar sana banyak sekali yang ingin membeli, mencari data-data kita. Nah, sebagai yang punya, kita harus menjaganya dari serangan-serangan cyber. Jangan sampai data kita bocor dengan gratis begitu saja. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan selama penyampaian saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih.